Pernah gak sih lu ngerasa dunia ini terlalu berisik? Sampai lu bingung di mana tempat buat suara lu sendiri. Tenang aja, lu gak sendirian, dan perasaan lu itu valid banget. Masalah utamanya bukan karena lu gak bisa ngomong, atau lu gak punya keberanian, tapi karena kita sering banget diajarin kalau orang hebat itu harus yang suaranya paling kencang, yang paling sering angkat tangan, atau yang paling jago bikin ramai suasana. Padahal, kalau kita mau jujur dan ngelihat lebih dalam lagi, kekuatan yang paling besar di alam semesta ini justru kerjanya diam-diam. Coba lu lihat akar pohon beringin yang gede banget itu. Pernah gak lu denger dia teriak-teriak pas lagi nembus tanah yang keras buat cari air? Enggak kan? Dia kerja dalam sepi, pelan-pelan, tapi pasti. Dia fokus sama tujuannya buat ngehidupin batang dan daun-daun di atasnya, supaya bisa jadi tempat berteduh banyak orang. Nah, lu itu persis kayak akar pohon itu. Lu gak perlu jadi petir yang menggelegar cuma buat dibilang kuat. Lu cukup jadi tanah yang diam, tapi menopang segalanya. Atau jadi air yang tenang, tapi bisa ngehanyutin apa aja yang ngehalangin jalan lu. Gue mau ajak lu ngobrol panjang lebar hari ini. Anggap aja kita lagi duduk di teras rumah sore-sore sambil minum teh anget. Kita bakal bahas pelan-pelan, kenapa jadi orang yang lebih nyaman dalam sepi itu bukan sebuah kekurangan, tapi justru kelebihan yang luar biasa kalau lu tahu cara pakainya. Banyak orang di luar sana yang salah paham. Mereka pikir kalau kita diam, berarti kita nggak tahu apa-apa. Mereka pikir kalau kita nggak ikut ketawa kencang, berarti kita lagi sedih atau marah. Padahal, di dalam kepala kita, itu rasanya kayak ada pesta kembang api yang indah banget. Penuh ide, penuh mimpi, dan penuh pengamatan yang orang lain sering kelewatan. Coba bayangin, sebuah rumah. Ada rumah yang pintunya selalu terbuka, musiknya kencang, orang keluar masuk setiap jam, ramai banget. Itu seru, memang. Tapi ada juga rumah di ujung jalan yang pagarnya rapi, tamannya asri, dan suasananya hening. Di dalam rumah itu ada perpustakaan yang nyaman, ada aroma kue yang baru matang, dan ada kedamaian yang bikin siapa aja yang masuk jadi lupa sama masalahnya. Nah, orang-orang yang suka keramaian itu kayak rumah pesta tadi. Sedangkan lu adalah rumah yang tenang itu. Lu gak perlu maksa jadi rumah pesta biar dibilang asik. Kalau lu maksa putar musik kencang-kencang di rumah lu yang tenang itu, kaca jendelanya malah bisa pecah, dan lu sendiri bakal pusing. Jadilah rumah yang nyaman itu. Karena percaya deh, banyak banget orang yang capek sama keributan dan butuh tempat berteduh kayak lu. Sekarang, ayo kita bedah pelan-pelan apa yang sering bikin kita ngerasa kecil. Biasanya, perasaan itu muncul karena kita ngebandingin dalamnya kita sama luarnya orang lain. Kita lihat orang lain, kok gampang banget ngobrol sama orang baru. Kok luas banget basa-basinya. Terus kita ngaca, dan kita ngerasa, kok gue kaku banget ya? Kok gue cepet banget ngerasa capek kalau ketemu banyak orang? Rasa lelah yang bikin kita pengen narik selimut dan gak mau lihat siapa-siapa, itu bukan berarti lu lemah. Itu tandanya lu punya cara beda buat ngisi tenaga. Orang lain mungkin dapat tenaga dari ngobrol, tapi lu dapat tenaga dari ketenangan. Itu kayak mobil. Ada yang bahan bakarnya bensin, ada yang listrik. Kalau mobil listrik dipaksa diisi bensin, ya rusak. Begitu juga lu. Kalau lu maksa terus-terusan ada di keramaian tanpa istirahat, lu bakal ngerasa lelah yang udah mentok, sampai rasanya mau nangis tanpa alasan. Gue punya cerita yang mungkin bisa bikin lu lebih paham betapa berharganya sifat pendiam lu itu. Dulu, ada seorang pemuda di kampung yang jarang banget ngomong. Teman-temannya selalu ngejek dia
karena dia dianggap gak asik. Pas teman-temannya sibuk main kejar-kejaran sambil teriak-teriak, pemuda ini cuma duduk di bawah pohon sambil ngeliatin burung bikin sarang. Dia perhatiin gimana burung itu ngambil ranting, gimana dia nganyam rumput, sampai sarangnya jadi kuat banget walau kena angin badai. Bertahun-tahun berlalu, teman-temannya yang dulu ribut itu sekarang kerja serabutan dengan hasil pas-pasan. Tapi si pemuda pendiam ini, dia jadi arsitek paling hebat di negerinya. Kenapa? Karena dia belajar dari ketenangannya. Dia belajar struktur, bangunan, dari sarang burung yang dia amati pas dia diam. Kalau dulu dia ikut teriak-teriak, mungkin dia nggak bakal pernah ngelihat pelajaran berharga itu. Cerita ini mau bilang satu hal. Diam itu emas, kalau lu gunain buat namati dunia. Orang yang suka ngomong terus, itu sibuk ngeluarin apa yang ada di kepalanya. Jadi dia nggak sempat masukin hal baru. Tapi lu yang lebih banyak diam, lu itu penyerap informasi yang handal. Lu ngelihat apa yang orang lain gak lihat. Lu denger nada suara orang yang lagi bohong atau lagi sedih, padahal mulut mereka lagi ketawa. Itu kekuatan super, kawan. Itu namanya kepekaan. Dan kepekaan ini adalah modal utama buat lu jadi orang sukses yang disegani, bukan ditakuti. Terus gimana caranya biar kita bisa bersinar tanpa harus jadi orang lain? Gimana caranya kita pede dengan diri kita yang tenang ini? Jawabannya ada di penerimaan. Lu harus stop minta maaf sama diri sendiri dan sama orang lain cuma karena lu pendiam. Maaf ya, gue gak banyak omong. Itu kalimat yang harus lu buang jauh-jauh. Ganti dengan senyuman misterius yang bikin orang penasaran. Ingat, orang yang paling berwibawa di sebuah ruangan rapat seringkali bukan yang paling banyak ngomong, tapi yang mendengarkan dari awal sampai akhir, lalu ngomong satu kalimat yang bikin semua orang langsung paham solusinya. Lu bisa jadi orang itu. Glow up dari dalam itu bukan soal lu tiba-tiba jadi jago stand up komedi atau jadi pusat perhatian di pesta. Glow up buat kita yang suka ketenangan adalah ketika kita merasa nyaman dengan kulit kita sendiri. Ketika lu gak lagi ngerasa bersalah kalau nolak ajakan main karena lu butuh waktu sendiri. Ketika lu bisa bilang enggak dengan sopan tapi tegas. Ketika lu sadar bahwa kata-kata lu itu mahal harganya. Jadi lu cuma ngeluarinnya buat hal-hal yang penting aja. Sekarang, gue mau kasih lu langkah-langkah nyata. Cara-cara sederhana yang bisa lu lakuin mulai hari ini. Biar lu makin sayang sama diri sendiri dan makin pede. Anggap ini resep rahasia dari teman yang udah pernah ngerasain apa yang lu rasain. Langkah pertama, bergamai dengan jeda. Seringkali, pas lagi ngobrol, ada saat hening yang bikin canggung. Orang pendiam biasanya panik pas momen ini. Ngerasa harus ngomong apa aja biar gak sepi. Mulai sekarang, coba nikmati jeda itu. Tarik napas, senyum tipis, dan tatap mata lawan bicara lu dengan santai. Biarin aja sepi sebentar. Itu nunjukin kalau lu tenang dan gak gugup. Orang justru bakal ngerasa lu itu orang yang bijak dan gak gerasah gerusuh. Langkah kedua, temukan panggung kecil lu. Lu gak perlu pidato di depan ribuan orang buat dibilang hebat. Mulailah dari panggung kecil. Bisa jadi itu tulisan di blog, lukisan di kanvas, hasil codingan komputer, atau masakan yang lu buat di dapur. Biarkan karya lu yang berisik. Biarkan hasil kerja lu yang teriak ke dunia betapa hebatnya lu. Banyak seniman dan penulis besar itu aslinya pendiam banget. Tapi karya mereka mengguncang dunia. Temukan satu hal yang lu suka banget.
dan jadilah ahli di sana. Langkah ketiga, jadikan pendengar yang baik sebagai senjata. Di dunia yang semua orang pengen didengar, menjadi pendengar yang tulus itu langka banget. Kalau lu bisa dengerin curhatan orang tanpa motong, tanpa ngejudge, dan ngasih perhatian penuh, orang bakal nempel sama lu. Mereka bakal ngerasa dihargai banget. Dan percaya deh, orang akan lebih respect sama orang yang mau dengerin mereka daripada orang yang cuma mau nyerocos soal dirinya sendiri. Ini cara lu mengambil hati orang tanpa perlu banyak kata. Langkah keempat, isi ulang. Itu wajib, bukan dosa. Kalau lu ngerasa capek habis ketemu orang, jangan paksa diri lu buat lanjut. Pulang, masuk kamar, baca buku, denger lagu, atau cuma diem mandangin langit-langit. Itu bukan malas, itu kebutuhan pokok buat kita. Bilang sama orang rumah atau teman lu, gue butuh waktu sendiri dulu ya, sejam, nanti gue gabung lagi. Orang yang sayang sama lu pasti ngerti. Jangan ngerasa bersalah karena lu butuh waktu buat tenangin hati lagi. Langkah kelima, siapkan peluru sebelum perang. Kalau lu harus datang ke acara sosial atau rapat yang bikin lu deg-degan, siapin bahan obrolan dari rumah. Siapin 2 atau 3 topik atau pertanyaan standar kayak, lagi sibuk ngerjain apa sekarang? Atau, gimana kabar keluarga? Dengan punya persiapan, lu bakal lebih tenang. Kita biasanya cemas karena takut blank atau nggak tahu mau ngomong apa. Kalau udah ada persiapan, rasa cemas itu bakal berkurang drastis. Langkah keenam, fokus ke 1 lawan 1. Kita yang suka ketenangan biasanya bakal tenggelam kalau ngobrol di grup besar. Suara kita kalah dan kita bingung mau masuk di mana. Triknya, tarik 1 orang buat ngobrol lebih personal. Ajak ngopi berdua atau ngobrol di pojokan. Di situasi 1 lawan 1, pesona lu yang hangat dan perhatian bakal keluar maksimal. Lu bisa bangun hubungan yang dalam banget lewat cara ini. Jauh lebih dalam daripada basa-basi di grup besar. Langkah ketujuh, ubah bahasa tubuh. Meskipun lu diam, jangan nunduk terus. Tegakkan punggung, angkat dagu sedikit, dan buka bahu lu. Bahasa tubuh yang terbuka ngirim sinyal ke otak lu sendiri kalau gue aman, gue pede. Orang lain yang lihat juga bakal segan. Lu gak perlu ngomong, gue pede. Cukup berdiri dengan tegap. Dan dunia bakal nangkep sinyal itu. Langkah ke-8, berhenti membandingkan panggung depan dengan dapur belakang. Ingat analogi ini ya. Apa yang lu lihat di media sosial atau di kehidupan orang lain, itu adalah panggung depan mereka. Yang udah dihias, dikasih lampu sorot, dan diedit biar bagus. Sedangkan, lu melihat diri lu sendiri sampai ke dapur belakang, yang berantakan, penuh cucian piring, dan bau bawang. Gak adil dong kalau dibandingin. Semua orang, sepede apapun kelihatannya, pasti punya rasa takut dan ragu di dapur belakang mereka. Jadi, santai aja. Langkah ke-9, jadilah misterius. Dunia sekarang terlalu obral informasi. Dikit-dikit update status, dikit-dikit cerita masalah pribadi. Lu yang pendiam punya keuntungan. Lu misterius. Orang gak gampang nebak lu. Dan percayalah, sesuatu yang misterius itu selalu menarik. Biarin orang penasaran sama apa yang lu pikirin. Itu bikin lu punya daya tarik magnetis yang unik. Gak perlu semua orang tahu apa warna sikat gigi lu, atau apa yang lu makan tadi pagi. Simpan hal-hal berharga buat diri sendiri dan orang terdekat aja.
Langkah ke-10, syukuri ketenangan lu. Setiap malam sebelum tidur, coba bilang makasih sama diri sendiri. Makasih ya, hari ini udah kuat. Makasih udah jadi pendengar yang baik. Makasih udah bisa tenang di situasi ribut. Semakin lu mensyukuri sifat pendiam lu, semakin lu bakal ngerasa itu adalah anugerah, bukan kutukan. Tuhan nyiptain malam yang sepi sama pentingnya kayak siang yang ramai. Kalau nggak ada malam, kita nggak bisa istirahat. Kalau nggak ada orang kayak lu, dunia ini bakal penuh keributan tanpa ada yang mau ngalah buat dengerin. Gue mau cerita lagi satu kisah tentang kakek tua pembuat jam tangan. Di sebuah kota yang sibuk, ada toko jam kecil di gang sempit. Kakek ini kerjanya cuma duduk diam, pakai kacamata tembesarnya, ngutak-ngatik mesin jam yang ukurannya sekecil butiran beras. Orang-orang di jalan raya sibuk klakson, pedagang teriak, semua buru-buru. Tapi di dalam toko itu, waktu kayak berhenti. Si kakek butuh tangan yang super stabil dan napas yang teratur buat nyusun roda-roda gigi jam itu. Kalau dia orang yang gerasa gerusuh dan berisik, tangannya pasti gemetar dan jamnya nggak bakal jadi. Jam buatan kakek ini terkenal paling akurat di seluruh negeri. Harganya mahal banget dan dipakai sama raja-raja. Kakek ini sukses besar, bukan karena dia teriak, "Beli jam saya!" Tapi karena dia tenang, teliti, dan mencurahkan seluruh jiwanya dalam keheningan. Kualitas diri lu itu kayak jam tangan buatan kakek itu. Mahal, rumit, dan butuh ketenangan buat disusun. Jadi, kawan, mulai sekarang, jangan pernah lagi lu ngerasa rendah diri cuma karena lu gak suka jadi pusat perhatian. Kepercayaan diri itu bukan soal suara lantang. Kepercayaan diri itu adalah rasa nyaman saat lu jadi diri sendiri, dimanapun lu berada. Bayangin diri lu itu kayak samudra. Di permukaannya mungkin tenang, gak banyak ombak yang heboh. Tapi di dalamnya, wah, ada kehidupan yang luar biasa kaya. Ada arus yang kuat, ada misteri yang dalam. Orang yang cuma main di pinggir pantai, gak bakal tahu kedalaman lu. Cuma orang-orang yang berani menyelam, orang-orang yang beneran peduli dan sayang sama lu, yang bakal tahu betapa indahnya dunia di dalam diri lu. Dan itu cukup. Lu gak butuh pengakuan dari seluruh pengunjung pantai. Lu cuma butuh beberapa penyelam setia yang ngerti nilai lu. Hidup ini bukan lomba siapa yang paling cepat sampai garis finish sambil teriak. Hidup ini adalah perjalanan menikmati pemandangan. Ada orang yang naik motor nebut, suaranya bising, sampai gak sempat lihat ada bunga bagus di pinggir jalan. Lu mungkin jalan kaki pelan-pelan, sunyi, tapi lu bisa nyium wangi bunga. Lu bisa rasain angin sepoi-sepoi. Lu bisa lihat detail warna kupu-kupu. Siapa yang lebih menikmati hidup? Belum tentu si pembalap tadi. Bisa jadi lu yang langkahnya pelan, tapi penuh makna. Kalau besok lu bangun tidur dan ngerasa dunia maksa lu buat jadi orang lain lagi, ingat obrolan kita ini. Ingat akar pohon beringin. Ingat kakek pembuat jam. Ingat samudra yang dalam. Katakan pada diri lu sendiri, gue tenang, gue kuat, dan gue berharga dengan cara gue sendiri. Kembangin diri lu dari dalam. Baca buku yang banyak, pelajari skill baru diam-diam, perbaiki ibadah lu, bersihkan hati lu dari iri dengki. Itu semua adalah glow up yang abadi. Kalau lu cantik atau ganteng dari dalam, cahayanya bakal nembus keluar. Lewat mata lu yang teduh, lewat senyum lu yang tulus, lewat kehadiran lu yang menenangkan.
orang akan ngerasa adem kalau dekat lu. Dan di zaman yang makin panas dan gila ini, orang yang bisa bawa rasa adem itu dicari-cari banget. Jadi, jangan takut buat bersinar dengan cara yang redup tapi hangat, kayak lilin di tengah kegelapan. Gak perlu jadi lampu sorot stadion yang bikin silau. Jadilah lilin yang bikin suasana jadi syahdu dan romantis. Semangat ya, perjalanan lu masih panjang. Dan lu punya sepatu yang pas buat kaki lu sendiri. Gak usah pinjam sepatu orang lain yang kegedean atau kekecilan. Jalan aja terus dengan ritme lu sendiri. Pelan gak apa-apa. Yang penting lu nikmatin setiap langkahnya. Dan lu tahu kemana arah tujuan lu. Gue percaya sama lu. Dan gue yakin, suatu saat nanti, dunia bakal berterima kasih karena lu tetap jadi diri lu yang tenang itu.